Sukabumi TV, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan untuk pembahasan di antara tujuan kita saum dan juga keutamaan takwa yang Allah berikan. Keutamaan bagi orang-orang yang takwa yang Allah berikan. Tadi kita sudah membahas tentang harfun nida yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah menyeru dengan kalimat ya ayyuha. Maka Allah menyeru tiga kriteria orang yang Allah seru, yaitu satu, orang yang mempunyai, diambil dari setelah harfun nida ini, maka ke depan ada kata amanu. Maka yang Allah panggil adalah khusus orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang beriman itu mempunyai tiga kriteria. Satu, ada orang yang sudah imannya dekat dengan Allah. Artinya dia imannya itu yazid ya, atau taqarrub ya. Orang yang dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya sangat kuat dan juga amalan ibadahnya sangat hebat. Itu orang-orang salah satunya yang dekat dengan Allah. Ada pula yang orang-orang standar ya, atau bisa dikatakan kalau dalam ilmu tajwid itu ada istilah pertengahan, namanya disebut tawassut ya. Tawassut atau mutawassit ya. Imannya yang pertengahan, ini yang akrab atau qarib ya, yang dekat, taqarruban ilallah kepada Allah. Ada pula yang imannya pertengahan, dan ada pula yang jauh ya. Bisa dalam istilah, kita menggunakan dalam istilah ilmu Al-Quran itu jauh itu ab'ad atau ba'id. Maka ada orang yang imannya dekat, ada imannya yang pertengahan standar. Iman yang standar, ada pula imannya yang jauh. Artinya orang tersebut agak melalaikan kewajiban dan juga yang lainnya, tapi tetap dia beriman kepada Allah. Maka ketika Allah seru dengan kalimat ya ayyuha alladzina, orang-orang di sini, orang-orang kriterianya baik itu yang masih kecil, remaja ataupun yang sudah tua, maka Allah seru bagi siapa saja, wahai orang yang mempunyai atau diberikan iman di dalam hatinya, baik imannya yang dekat, baik imannya yang pertengahan, atau imannya yang jauh. Maka kata Allah, sini kalian, kutiba alaikumusiyam, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan as-siyam, yaitu berpuasa. Kenapa disuruh untuk berpuasa? Karena tujuan daripada puasa, nah ini tujuan daripada puasa tersebut adalah ayat selanjutnya, yaitu setelah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui pemirsa Sukabumi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jemaah sekalian rahimakumullah, maka Allah perintahkan kita untuk melaksanakan saum ini. Tujuan yang paling utama adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jika kita melihat kalimat takwa dalam susunan tatanan bahasa Arab, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Ada yang seperti ini nulisnya, ataupun kurang lebih yang ujungnya pakai alif. Bisa menggunakan alif maksur seperti ini ataupun alif yang berdiri, tapi lebih ke alif maksur ya. Takwa terdiri dari 4 huruf. Yang pertama
huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, dan yang terakhir adalah huruf iya, bentuknya seperti ini atau alif. Sebagian ulama mengartikan kalimat takwa tersebut diantaranya yaitu taknya bimakna tawaddu. Tawaddu atau merendahkan diri kepada Allah. Di antara orang yang bertakwa itu adalah dia mempunyai ketawaduan dan tidak takabur. Yang kedua yaitu qaf. Huruf qaf bimakna qanaah. Qanaah artinya menerima atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Maka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu huruf waw. Wawnya dimustaq dari kata waro. Waro artinya orang yang mempunyai sifat takwa, maka dia sangat menjaga dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ya, artinya yakin, atau alif yang artinya istiqomah. Maka di antara karakteristik orang yang bertakwa itu mempunyai keyakinan tauhid yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jika dilihat daripada makna takwa yang diambil daripada hurufnya, maka kurang lebih seperti itu. Maka ketika seorang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melaksanakan perintah Allah yaitu beribadah, di antaranya salah satunya adalah melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan dia keutamaan-keutamaan, dan salah satu tujuan daripada puasa tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sukabumi TV dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selanjutnya ada fadilah-fadilah keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita akan jelaskan apa saja di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa yang dicantumkan di dalam Al-Quran setelah pesan-pesan berikut ini.